Katanya negeri kaya raya, katanya sumber daya melimpah. Tapi kenapa rakyat masih bertanya, kemana semua itu pergi? Negeri ini bukan kekurangan harta gunung, laut, hutan, dan tambang tersedia. Tapi anehnya masih banyak cerita tentang kesulitan yang tak kunjung sirna. Korupsi menggerogoti dari dalam, kolusi tumbuh di ruang yang kelam. Nepotisme membuka jalan istimewa bagi mereka yang punya hubungan saja. Yang pintar kadang tersingkir perlahan, yang dekat kekuasaan dapat kesempatan. Aturan dibuat untuk keadilan, namun praktiknya tak selalu demikian. Sedikit demi sedikit kepercayaan mulai terkikis, bukan karena rakyat membenci negeri, tapi karena terlalu sering dikecewakan. KKN racun negara menggerogoti dari dalam jiwa, sedikit demi sedikit merusak harapan dan cita-cita. KKN racun negara, korupsi, kolusi, nepotisme. Jika terus dibiarkan, hidup negeri akan sulit berdiri tegak. KKN racun negara, rakyat ingin keadilan nyata, bukan sekadar slogan nada hilang ditelan masa. Banyak anak muda penuh potensi, punya mimpi dan prestasi tinggi, namun terkadang jalan terhalangi oleh sistem yang tak transparan lagi. Jabatan adalah amanah, bukan warisan keluarga semata. Kesempatan harus terbuka untuk siapa saja yang mampu bekerja. Negeri besar butuh orang hebat, bukan sekadar orang yang dekat. Karena masa depan tak boleh ditentukan oleh hubungan dan kepentingan. Bangsa ini pernah melewati badai dan masih mampu berdiri sampai hari ini. Maka jangan biarkan racun lama menghancurkan masa depan generasi. Bangun kejujuran, bangun integritas, bangun keberanian untuk berkata cukup. KKN racun negara sudah terlalu lama bercokol, menghambat langkah bangsa menuju masa depan yang gemilang. KKN racun negara, saatnya berubah bersama, menjaga amanah rakyat demi Indonesia yang lebih baik. KKN racun negara, kami tak ingin sekadar janji, kami ingin bukti untuk generasi nanti. Negeri ini terlalu berharga untuk dirusak oleh keserakahan, korupsi, kolusi, nepotisme. 3 kata, satu ancaman. Kimung Vibes. KKN racun negara. Saat suara dijual, saat harapan ditukar amplop, siapa yang sebenarnya menang? Musim kampanye, datang lagi janji manis, terdengar setiap hari senyum dibagi dari gang ke gang, seolah peduli pada rakyat yang malang. Tangan berjabat, foto bertebaran, baliho besar menghiasi jalan. Tapi saat malam mulai menjelang, ada cerita yang jarang diterangkan. Amplop berjalan tanpa suara harapan, rakyat dijadikan angka masa depan. Dipilih sesaat oleh godaan yang terlihat nikmat. Ketika suara punya harga, ketika pilihan jadi transaksi. Apakah demokrasi masih berdiri atau hanya ilusi? Money politik, suara rakyat jangan dibeli, masa depan jangan digadai demi kepentingan sesaat ini. Money politik, janji datang silih berganti, tapi perubahan tak kunjung pasti jika nurani kalah oleh matri. Money politik, tangan dan buka mata, suara kita berharga bukan untuk diperjualbelikan. Banyak yang lelah dengan keadaan, harga naik, pekerjaan jadi tantangan. Ketika bantuan datang menjelang pilihan, orang
mulai sulit membedakan mana kepedulian, mana strategi, mana pengabdian, mana ambisi yang seharusnya menjadi amanah kadang berubah menjadi komoditas. Demokrasi bukan pasar malam tempat suara ditukar semalam karena dampaknya bukan sehari, tapi bisa bertahun-tahun nanti. Jangan jual suara demi sesaat, karena masa depan terlalu berat. Yang dipilih akan menentukan arah untuk keluarga dan generasi berikutnya. Yeah. Money politics, money politics. Suara rakyat jangan dibeli, masa depan jangan digadai demi kepentingan sesaat ini. Money politics. Jaga hati, jaga nurani, karena perubahan sejati tak lahir dari transaksi. Yeah. Money politics. Uang bisa habis dalam sehari, tapi keputusan bisa terasa bertahun-tahun. Kimung Vibes. Money politics, money politics, yeah. Money politics, money politics, yeah, yeah. Money politics, yeah. Money politics, yeah. Money politics, yeah. Money politics, yeah. Money politics. Yeah. Dari batu menjadi baja, dari api menjadi cahaya, dari langkah kecil menjadi sebuah peradaban. Nenek moyang membuka jalan dengan keringat dan pengorbanan, membangun desa, membangun harapan agar anak cucu punya masa depan. Zaman berubah begitu cepat, teknologi melesat tanpa batas, gedung tinggi menyentuh awan, dunia terhubung dalam genggaman. Namun di balik kemajuan besar masih ada hati yang lapar, masih ada mimpi yang tertinggal di tengah gemerlap yang mengglobal. Kita membangun kota-kota, tapi jangan lupa membangun jiwa, karena kemajuan sejati tak hanya soal teknologi. Peradaban dibangun oleh mimpi dan harapan, oleh jutaan tangan yang berjuang melintasi zaman. Jangan biarkan arah tersesat saat kemajuan berlari cepat, lupakan nilai dan martabat. Mari tinggalkan warisan yang membanggakan generasi di masa depan. Buku-buku menyimpan sejarah tentang kejayaan dan musibah, tentang bangsa yang pernah besar dan bangsa yang akhirnya pudar. Bukan karena kurang kekayaan, bukan karena kurang kemampuan, tapi karena lupa menjaga kejujuran dan persatuan. Jika ilmu digunakan dengan bijak, dunia bisa jadi lebih baik. Namun jika keserakahan berkuasa, peradaban bisa kehilangan arah. Jangan hanya mewariskan gedung, jangan hanya mewariskan kekayaan, wariskan juga kebijaksanaan untuk generasi yang akan datang. Kita adalah bagian cerita yang akan dikenang sejarah, entah sebagai cahaya atau luka. Mari menulis lembaran baru dengan kerja dan persatuan untuk masa depan yang lebih maju. Yeah. Peradaban bukan dibangun sehari, bukan pula diwariskan begitu saja. Ia tumbuh dari ilmu, dari kerja keras, yeah, dan dari hati manusia. Kimoing Vibes. Yeah. Ketika kebenaran mulai dikaburkan,
ketika suara dibentuk oleh narasi. Siapa yang masih berani berpikir sendiri? Layar menyala 24 jam, berita datang tanpa pernah diam. Yang salah bisa tampak benar, yang benar bisa tampak samar. Narasi dibangun perlahan-lahan, opini digiring ke tujuan. Mata melihat, telinga mendengar, tapi fakta sering sulit terbongkar. Janji diumbar seperti hujan, datang deras saat dibutuhkan. Namun setelah kursi didapatkan, banyak harapan ditinggalkan. Kata demi kata dimainkan, data demi data dipoles rapi. Yang dicari bukan pemahaman, tapi sekadar legitimasi. Rezim manipulatif membentuk cerita yang indah terdengar, tapi rakyat mulai bertanya mana fakta, mana sandiwara. Rezim manipulatif mengatur arah pembicaraan, tapi kebenaran tak selamanya bisa disimpan dalam bayangan. Rezim manipulatif. Suara nurani tetap hidup meski ditekan oleh gemuruh narasi yang terus bertumbuh. Rakyat kecil membaca keadaan, mencari jawaban di tengah keraguan. Banyak suara saling bertabrakan, membuat bingung arah tujuan. Bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kuasa dijaga. Karena kekuatan tanpa pengawasan bisa berubah jadi penyimpangan. Kritik dianggap gangguan, pertanyaan dianggap ancaman. Padahal demokrasi yang sehat butuh ruang untuk perbedaan. Jangan berhenti menggunakan logika, jangan menyerahkan semua pada propaganda. Karena masa depan dibangun oleh pikiran yang merdeka. Mereka bisa mengubah narasi, tapi tak bisa mematikan suara hati yang sejati. Rezim manipulatif. Rezim manipulatif. Kebenaran lu di tengah ban, namun pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Rezim manipulatif. Jangan takut bertanya, jangan malas mencari fakta, karena kebebasan berpikir adalah benteng terakhir kita. Kimung Vibes, rezim manipulatif. Rezim manipulatif. Rezim manipulatif. Rezim manipulatif. Rezim manipulatif. Rezim manipulatif mengatur arah pembicaraan, tapi kebenaran tak selamanya bisa disimpan dalam bayangan. Rezim manipulatif. Suara nurani tetap hidup meski ditekan oleh gemuruh narasi yang terus bertumbuh. Katanya demi pembangunan, katanya demi kemajuan, tapi kenapa rakyat makin sesak bernapas? Pagi berangkat cari nafkah, malam pulang badan pun lelah. Harga naik perlahan-lahan, pengeluaran terus bertambah. Belanja kena, usaha kena, macam-macam biaya ikut terasa. Rakyat kecil mulai bertanya, sampai kapan harus menahan beban? Di televisi angka bertumbuh, katanya ekonomi makin maju, tapi di warung dan pasar tradisional banyak yang mengeluh soal kebutuhan pokok. Kami tak menolak pembangunan, kami tak menolak kemajuan, tapi yang kami harapkan adalah keadilan dan transparansi. Mencot pajak rakyat, kejam berdagangkan rakyat, dompet makin terasa berat. Kami bekerja siang dan malam demi keluarga dan harapan. Mencot pajak rakyat, jika memang untuk kemajuan, tunjukkan hasil yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Mencot pajak rakyat, suara dari bawah berseru. Kami ingin keseimbangan, bukan sekadar tambahan punggutan. Jalan mulus dan sekolah layak, rumah sakit yang mudah dijangkau rakyat. Itulah yang ingin kami lihat dari setiap rupiah yang dibayar. Karena pajak adalah amanah, bukan sekadar angka di kertas. Kepercayaan harus dilihat dengan kerja yang nyata. Yang kecil jangan selalu ditekan, yang besar juga harus berperan, agar keadilan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengar suara dari pasar, dengar suara dari jalanan. Mereka bukan menolak aturan, mereka hanya ingin didengarkan.
Pajak adalah kewajiban, tapi keadilan adalah harapan. Dengarkan suara rakyat, jangan hanya melihat angka. Kimung Vibes, genjot pajak rakyat. Mereka bilang politik itu seni, tapi bagi sebagian orang, politik adalah arena yang kejam. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Hari ini pujian, besok jadi serangan. Senyum di depan kamera penuh pesona, tapi di belakang layar berbeda suasana. Janji ditabur seperti benih harapan, pidato panjang mengguncang keramaian. Namun setelah kursi berhasil didapat, banyak suara rakyat mulai terlambat. Kekuasaan sering mengubah arah, yang dulu lantang kini mulai menyerah. Yang dulu dekat kini menjauh perlahan, terseret arus kepentingan. Di meja kekuasaan banyak cerita tentang ambisi dan strategi mereka. Yang kuat bertahan lebih lama, yang lemah sering jadi korban drama. Politik itu kejam, kadang kawan berubah jadi lawan, kadang janji tinggal kenangan saat kuasa menjadi tujuan. Politik itu kejam, banyak topeng berganti wajah, banyak kata terdengar indah, namun kenyataan tak selalu ramah. Politik itu kejam, rakyat hanya ingin keadilan, bukan sekadar pertunjukan atau persaingan kepentingan. Yeah, spanduk turun, baliho menghilang, musim kampanye perlahan menghilang. Namun kehidupan terus berjalan dan rakyat tetap menghadapi tantangan. Harga naik, pekerjaan dicari, harapan tumbuh setiap hari. Mereka menunggu perubahan nyata, bukan sekadar rangkaian kata. Bukan semua politik itu buruk, bukan semua pemimpin itu runtuh, tapi sejarah mengajarkan kita agar tak mudah terlena. Jangan berhenti berpikir kritis, jangan mudah terbawa janji manis, karena masa depan Negeri ini tergantung pilihan hari ini. Politik itu kejam, ketika ambisi bertemu kuasa, banyak yang lupa tujuan semula dan kehilangan arah perjuangan. Politik itu kejam, namun harapan masih ada selama rakyat tetap menjaga suara dan nuraninya. Yeah, politik bisa menjadi alat perubahan, tapi juga bisa menjadi alat kepentingan. Semua tergantung siapa yang memegangnya. Politik itu kejam. Yeah, dari gang sempit sampai pelosok negeri, suara yang sering kita dengar, tapi jarang semua peduli. Yeah. Punya rumah kecil di ujung kampung sana, nabung bertahun-tahun demi hidup sederhana. Mau pasang listrik katanya tunggu giliran, berkas muter-muter alasan terus berhamburan. Di kota sana kegen tinggi menjulang, perumahan mewah tumbuh tanpa halangan. Pagi diajukan, sore sudah menyala, rakyat kecil cuma bisa menatap dari jendela. Katanya semua sama di mata negara, tapi kenapa rasanya beda perlakuannya? Yang punya kuasa selalu dapat prioritas, yang tak punya apa-apa cuma dapat batas. Kami rakyat kecil, suara kami sering tenggelam di keramaian. Kami rakyat kecil, seperti anak tiri di negeri impian. Mau kemana lagi mengadu nasib ini, kalau yang lemah selalu kalah berdiri.
Motor hilang semalam di depan rumah. Lapor dengan harapan ada secerca arah. Jawabannya singkat, nanti kami cek dulu. Hari berganti hari kabarnya masih semu. Tapi kalau yang hilang milik orang terpandang, mendadak semua bergerak jadi perhatian. Media ramai semua ikut bicara, sedang rakyat biasa cuma menunggu kabar. Kami bukan minta istimewa atau pujian, hanya ingin dipandang dengan kesetaraan. Karena rasa aman itu hak semua warga, bukan soal tebal tipis isi dompetnya. Kami rakyat kecil, suara kami sering tenggelam di keramaian. Kami rakyat kecil, seperti anak tiri di negeri impian. Mau kemana lagi mengadu nasib ini, kalau yang lemah selalu kalah berdiri. Ada yang lapar, nekat ambil sepotong makanan, langsung jadi bahan amarah sana sini. Semua menunjuk, semua merasa benar tanpa bertanya kenapa hidupnya terdampar. Sementara kasus besar datang silih berganti, angka miliaran muncul di berita setiap hari. Rakyat bertanya mana timbangan keadilan, kenapa terasa berat di satu sisi jalan. Kami cuma ingin hukum berdiri tegak, tak melihat baju lusuh atau jas yang mewah. Karena keadilan tak boleh pilih wajah atau memilih siapa yang punya kuasa. Kalau sakit kadang cuma bisa bertahan, minum air hangat sambil melawan beban. Takut biaya, takut tagihan membengkak, takut pulang membawa hutang yang menjerat. Sedang mereka yang hidup penuh kemudahan, semua layanan datang dengan keramahan. Kami pun manusia, darah kami sama merah. Kenapa perlakuan terasa begitu berbeda? Petani buruh, pedagang kaki lima, keringat bercucuran demi keluarga tercinta. Tapi sering dianggap hanya angka belaka saat keputusan dibuat di meja-meja kuasa. Dengar suara dari gang-gang yang sunyi, dari tangan kasar yang membangun negeri. Rakyat kecil mungkin tak punya banyak kuasa, tapi tanpa rakyat kecil, siapa yang menopang bangsa? Ini suara rakyat kecil yang terus bertahan, walau sering dianggap tak kelihatan. Katanya untuk rakyat, katanya demi kemajuan. Tapi kenapa yang kaya makin kaya dan yang susah tetap bertahan? Ruang rapat tertutup, senyum penuh basa-basi. Di atas meja ada agenda dan strategi. Kontrak dibagikan tanpa transparansi. Rakyat cuma dengar janji dan seremoni. Anggaran turun miliaran rupiah, harusnya jadi jalan menuju sejahtera. Tapi entah kenapa di tengah perjalanan banyak yang hilang tanpa penjelasan. Gedung megah berdiri menjulang, sementara sekolah masih kekurangan. Laporan rapi penuh angka-angka, namun kenyataan tak selalu sama. Ketika amanah berubah jadi peluang, ketika jabatan dijadikan ladang, yang rugi bukan satu golongan, tapi seluruh generasi masa depan. Bangsi kong korupsi, rakyat lelah melihat drama ini. Uang publik untuk kepentingan pribadi, siapa yang harus bertanggung jawab nanti? Kong kali kong korupsi, dari meja rapat sampai proyek besar, yang hilang bukan sekadar angka, tapi harapan yang ikut memudar. Kong kali kong korupsi, bangun dan buka mata, negeri ini milik kita, bukan milik segelintir kuasa. Buka likong korupsi. Jalan rusak tak kunjung diperbaiki, pelayanan lambat setiap hari. Sementara berita silih berganti tentang kasus yang terus terulang lagi. Rakyat bekerja dari pagi sampai malam, membayar pajak demi pembangunan, namun kecewa sering datang saat kepercayaan
satu suara mulai berbicara. Mungkin mudah untuk diabaikan, tapi jika jutaan suara bersatu, perubahan bisa diwujudkan. Jangan diam melihat ketidakadilan, jangan lelah menjaga harapan, karena masa depan bangsa ini tak boleh dijual demi kepentingan. Kong kali kong korupsi, sudah cukup cerita lama. Saatnya kejujuran kembali menjadi cahaya bagi bangsa. Kong kali kong korupsi, rakyat ingin perubahan, bukan sekadar pidato atau janji dalam kampanye. Yeah. Kong kali kong korupsi, dengan suara dari bawah, kami ingin negeri yang bersih untuk anak cucu di masa depan. Yeah. Korupsi bukan sekadar angka, tapi mimpi yang tertunda, harapan yang terluka, dan masa depan yang dipertaruhkan. Kimung Vibes, Kong Kali Kon, korupsi. Yeah. Pagi baca berita, korupsi lagi. Besok buka berita, lagi korupsi. Sampai kapan? Sampai kapan? Dari kota sampai pelosok negeri, kasus datang silih berganti, nama berganti, cerita serupa. Rakyat bertanya-tanya maknanya apa, anggaran hilang, proyek terbengkalai, janji tinggal tulisan yang terurai. Yang harusnya jadi harapan rakyat malah lenyap sebelum sampai manfaat. Hari ini kasus sudah terbongkar, besok muncul kasus yang lebih besar. Seolah satu tumbang, 1000 datang tak pernah habis untuk diperbincangkan. Apakah hukum terlalu lemah atau godaan terlalu mewah? Mengapa begitu sulit dihentikan? Pertanyaan terus bergentayangan. Tuh korupsi lagi, lagi korupsi. Berita lama dengan wajah baru, rakyat lelah mendengar itu, tapi kasus terus berlalu. Korupsi lagi, lagi korupsi. Seolah tak pernah ada akhir, satu tumbang tumbuh 1000 mengakar dari hilir ke hulu. Korupsi lagi, lagi korupsi. Ayai jawaban kapan nanti ini terbebas dari lingkaran penyimpangan. Sekolah butuh perbaikan, jalan rusak perlu perhatian, rumah sakit perlu dukungan, tapi dana hilang di perjalanan. Rakyat bekerja membayar pajak, berharap negeri semakin layak, namun kepercayaan perlahan retak saat skandal terus merebak. Bukan satu bidang, bukan satu ruang, kadang muncul di tempat yang berbeda, membuat banyak orang bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jika kejujuran hanya jadi slogan, maka korupsi akan terus bertahan. Jika pengawasan semakin kuat, harapan masih bisa diselamatkan. Jangan biarkan masa depan dikalahkan oleh keserakahan, karena negeri ini terlalu berharga untuk dijadikan permainan. Korupsi lagi, lagi korupsi. Kami ingin perubahan nyata, bukan sekadar janji dan kata yang hilang bersama waktu. Korupsi lagi, lagi korupsi. Suara rakyat terus berseru, tegakkan keadilan setinggi langit tanpa pandang bulu. Korupsi lagi, lagi korupsi. Sampai kapan cerita ini, atau akankah suatu hari menjadi sejarah yang telah pergi? Yeah. Korupsi bukan sekadar angka, bukan sekadar berita, tapi tentang sekolah yang tertunda, jalan yang tak selesai, dan harapan yang hilang. Kimung Vibes! Korupsi lagi, lagi korupsi.
Pemilu selesai, panggung mulai sepi, tapi permainan baru saja dimulai. Kemarin debat saling menyerang, hari ini duduk satu ruangan. Kemarin bilang tak sejalan, hari ini jadi satu barisan. Rakyat melihat sambil bertanya, cepat sekali berubah suasana. Yang dulu keras di depan kamera, kini tertawa dalam satu meja. Janji perjuangan masih terdengar, namun arah mulai terlihat samar. Antara idealisme dan kekuasaan mulai sulit dibedakan. Di balik pintu perundingan ada strategi dan perhitungan. Siapa dapat posisi penting, siapa masuk lingkaran. Koalisi bagi-bagi kursi, rakyat hanya jadi saksi, melihat arah politik negeri berubah setiap hari. Koalisi bagi-bagi kursi, dulu lawan sekarang kawan, dulu keras sekarang senyuman. Begitulah putaran kepentingan. Koalisi bagi-bagi kursi, kami hanya ingin memastikan jangan sampai amanah rakyat kalah oleh pembagian jabatan. Kursi berpindah tangan perlahan, nama baru masuk jajaran. Pendukung bersorak kegirangan, namun rakyat masih menunggu perubahan. Harga kebutuhan terus berjalan, pekerjaan tetap jadi harapan. Sementara berita penuh pembahasan tentang posisi dan jabatan. Bukan salah berkoalisi, karena itu bagian demokrasi. Tapi rakyat ingin bukti, bukan sekadar kompromi. Jika koalisi untuk membangun negeri, kami akan mendukung sepenuh hati. Namun jika hanya soal kursi, rakyat pasti mengerti. Koalisi bagi-bagi kursi, jangan lupakan janji yang pernah diucapkan di depan rakyat negeri ini. Koalisi bagi-bagi kursi, kekuasaan hanya titipan yang akan dinilai secara dan generasi masa depan. Koalisi bagi-bagi kursi, kami menunggu kerja nyata, bukan sekadar pembagian kuasa di balik meja-meja istana. Yeah, kursi bisa berpindah, koalisi bisa berubah, tapi rakyat tak pernah lupa. Kimu